membahas bedak tabur atau loose powder terbaik, terfavorit menurut aku di tahun ini. So ya, buat teman-teman, kalau misalnya kalian penasaran, tonton video ini sampai akhir. Dan ya, aku ngingetin juga, video ini tidak disponsori oleh pihak brand atau dari pihak manapun. Ini pure aku mau sharing aja ke kalian. Jadi untuk produk yang pertama yang menjadi favorit aku, yang menjadi produk terbaik menurutku di 1 tahun terakhir, itu ada dari Emina. Ini namanya Emina Bright Stuff Loose Powder. Pasti kalian sudah tahu bedak tabur ini. Ini tuh selain dia memberikan instant bright smooth complexion, dia juga bisa menyamaratakan warna dari foundation kalian yang terlalu belang-belang atau warna foundation yang tidak rata. Biasanya kita tuh kalau ngeblend foundation tuh nggak semuanya rata gitu kan, ada bagian-bagian yang kayak terlalu tebel atau yang terlalu tipis. Jadi bedak si Emina ini, loose powdernya Emina ini tuh bisa membantu itu gitu loh. Jadi kayak rata, jadi terlihat semuanya tuh tertata rapi gitu. Nah, untuk harganya sendiri ini tuh dibanderol dengan harga 35.000 kalau aku nggak salah, atau 27.000. Untuk detail harga kalian bisa dicek di deskripsi. Dan untuk ukurannya ini tuh netonya 50 gram kalau aku nggak salah ya. Bentar aku bukain tuh ketutup. Emina Bright Stuff ini memiliki neto 55 gram untuk sebuah loose powder, isinya banyak guys. Jadi dengan harga segitu dan dengan neto 55 gram itu banyak, dan itu termasuk jarang banget ada di loose powder gitu. Jadi karena packagingnya bentukannya kayak gini, botol, jadi isinya tuh lebih banyak ketimbang yang pakai pot kayak gitu. Powder Emina ini tuh bisa dipakai untuk semua tipe kulit wajah yang kering, yang berminyak, atau yang sensitif sekalipun. Nah, ini dia powdernya. Jadi powdernya tuh warnanya tuh nyaris mirip banget sama warna kulit kita gitu ya. Jadi bisa lah dipakai buat semua warna kulit ya. Tuh karena dia tuh warnanya cakep sih. Untuk coveragenya sendiri menurutku dia ini masih yang natural gitu ya, natural ke medium lah gitu. Jadi kayak tipis-tipis, ada di tengah-tengah lah pokoknya. Jadi dia nggak bisa yang kayak medium to full gitu, nggak bisa guys. Jadi emang dia ini fungsinya buat ngeset muka aja gitu, tidak memberikan coverage ke kulit. Oke, lanjut lagi ke produk yang kedua dari Focallure. Ini yang Match Max. Jadi ini tuh namanya Match Max Baking and Setting Loose Powder. Jadi dia bisa buat ngeset, bisa buat ngebaking juga di under eye. Dia ada klaim kalau dia itu dipakainya ringan, terus ada oil controlnya, meminimalisir kilau, terus dia tahan lama, terus memberikan hasil yang flawless dengan matte finish dan tidak flashback ketika kalian foto. Kita akan bahas mulai dari packagingnya. Jadi packagingnya dia bentukannya pot kayak gini ya. Ini kelihatan banget kalau dia gedong gitu ya, gede gitu ya Wak. Dan untuk netonya sendiri ini tuh 15 gram ya. Berbeda sekali dengan si Emina tadi ya. Itu 55, kalau ini cuma 15 gram. Juga dia ngasih tahu untuk masa pakainya setelah dibuka itu 24 bulan. Untuk di bagian dalamnya kayak gini, jadi ada tutupan ya, nggak ada cerminnya. Terus sudah dapat puff. Maaf banget kalau ini kotor ya, karena emang sesering itu aku pakai. Dan dia ini tipikal puff yang gendut gitu, tuh ya, gendut tebel gitu. Dan untuk si bulu-bulu puffnya ini dia termasuk yang halus, tapi dia ini puff yang terbuat dari kayak kain halus gitu loh, bukan spons. Dan sebenarnya shade yang nomor 04 ini terlalu terlalu warm di kulitku. Untuk coveragenya sendiri dia masuknya yang medium ya. Jadi kalau misal kalian pengen hasil lebih full lagi, kalian misalnya di tap-tap beberapa kali kan untuk menutupi tuh. Dan dia tuh ada aromanya gitu. Jadi dia ini punya aroma yang kayak kayak seger-seger gitu. Dan untuk si partikelnya sendiri, jadi menurutku dia ini tuh halus juga. Cuman kalau misal kita bandingin sama si Emina tadi ya, dia ini jauh lebih halus gitu, karena di dalamnya tuh ada kandungan mikanya guys.
Jadi pas dipakai dia tetap tetap stay di kulit, dan ketika berbaur sama si foundation itu dia nggak kelipet gitu. Itu yang bikin aku suka sama si loose powdernya Focallure ini. Dan untuk produk yang ketiga ini dari brand Oh My Skin, Oh My Powder. Untuk shade yang aku pakai natural beige dengan neto 8 gram. Yaps, ini lebih dikit dari si Focallure. Kalau Focallure tadi 15, ini 8 guys. Yap, sedikit banget. Dan untuk harganya berapa ya? Pokoknya under 100.000 lah. Kalian bisa cek aja di deskripsi ya, nanti aku bakal taruh linknya. Nah, kita lihat dari segi packagingnya, dia udah terlihat sekali kalau dia kecil dengan perpaduan warna soft pink kayak gini, gemes banget, dan dia sangat-sangat simple guys tuh. Oke, langsung dibuka. Tidak ada cerminnya karena dia termasuk packaging yang sangat-sangat simple, dan sudah dapat puffnya lagi-lagi. Ini mirip banget sama si puffnya Focallure, cuman ini tidak sehalus puffnya Focallure. Kalau puffnya Focallure tuh yang kayak halus banget, dan serat-serat puffnya itu tuh dia lebih lembut gitu ketimbang si Oh My Skin ini tuh. Cuman ini bisa sih kepake karena ukurannya tuh sedang banget gitu, nggak terlalu besar. Kalau Focallure tadi tuh kan dia kayak gedong gitu, kayak gede. Jadi ketika aku mau nge-bag itu lebih nyaman gitu. Nah, kalau ini tuh cocoknya buat yang kayak di area-area yang sempit. Jadi bisa lah menjangkau gitu. Kalau terlalu gede kan kayak agak susah. Ini poin plusnya. Terus yang bikin aku suka dari packagingnya tuh dia di pembatasnya kayak gini. Jadi si puffnya tetap bersih. Kalau tadi kita lihat punyanya si Focallure kan puffnya sampai yang kayak kotor banget gitu. Kalau ini nggak sekotor si Focallure. Dan di dalamnya ada produknya. Jadi untuk mengeluarkan si produknya dia pakai jaring-jaring gitu ya. Ini jaring-jaringnya tuh lentur gitu tuh. Jadi ketika didorong-dorong tuh dia ngikut sampai ke dalam. Jadi nggak akan sobek di bagian pinggirnya. Aku yakin banget teman-teman di rumah pasti ada yang sepemikiran sama aku. Waktu itu aku sempat mikir yang kayak ini sobek nggak ya kalau ditekan-tekan, dan ternyata sejauh ini enggak guys, karena dia lentur banget. Dan ini yang aku ambil kan natural beige ya, dia warnanya tuh ada di tengah-tengah gitu, jadi masih cocok lah sama warna kulitku tuh. Terus untuk si partikelnya itu sendiri jujur ya halus banget kayak pas dipakai tuh kayak berasa pakai filter Paris karena sehalus itu, dan partikel itu bener-bener mikro banget. Jadi pas kalian nge-baking di bagian under eye itu nggak akan keriting dan tidak akan nge-crack gitu, karena dia nggak bikin kulit kering. Dan ketika dipakai di atas foundation yang tebal sekalipun dia nggak dempul gitu, karena dia saking mikronya itu tadi gitu loh. Sudah sampai ke produk yang keempat, yaitu dari brand lokal SK. Ini namanya Flawless Micro Setting Powder yang shade-nya custard, dan di sini masa pakainya 24 bulan setelah dibuka dengan neto 12 gram ya. Sesuai dengan namanya, dia Flawless Micro Setting Powder. Dia memberikan hasil yang bener-bener kayak mantul banget flawlessnya. Aku mau kasih lihat ke kalian hasil makeup menggunakan produk ini ada di sini ya. Kalian bisa lihat sendiri sehalus dan se-flawless apa sih ya. Tuh kalian bisa lihat, cakep banget kan. Nah, aku akan bahas dari segi packaging. Jujur packagingnya cantik banget dengan perpaduan rose gold dan botolan yang plastik tebel gitu. Ini benar-benar simple, cantik. Pas dibuka dia ada poin plusnya, di bagian tutupnya dia ada cerminnya guys. Nah, selain dapat cermin juga dia sudah ada puffnya. Nah, puffnya SK ini mirip banget dengan puffnya Focallure. Dia benar-benar sehalus itu dan mencakup produknya juga lumayan banyak. Jadi ketika kamu nge-baking itu tuh kayak nggak nanggung-nanggung gitu loh mengambilnya. Nah, terus di sini udah ada pembatasnya gitu, warnanya putih. Terus pas dibuka juga dia untuk ngeluarin si produknya pakai yang jaring-jaring gitu ya. Tuh. Dan untuk si powdernya itu partikelnya juga halus banget. Ini teksturnya itu mirip banget sama si Oh My Skin tadi. Dia halus gitu, tapi rasanya itu
apa ya, nggak ngawang gitu loh, nggak ngawang banget gitu. Sekarang lanjut lagi membahas kekurangannya dari masing-masing loose powder. Jadi yang pertama dari Emina dulu ya, kekurangannya. Jadi untuk si Emina ini tuh dia ada di lubangnya yang menurutku terlalu gede banget. Jadi ketika aku nuang tuh ya kayak ya udah langsung blek banyak gitu. Sedangkan kadang aku tuh butuhnya sedikit gitu kan, apalagi kalau pengen makeup yang nyantai atau daily makeup tuh kayak dikit aja udah, yang penting ngeset gitu kan. Kalau ini tuh beneran deh, lubangnya tuh kayak aduh gedong sekali lu gitu. Jadi kayak harus pelan-pelan, itu aja sih kekurangannya. Dan kalau untuk nilai ya 1 sampai 10, aku akan kasih dia nilai 9 deh, karena beneran kekurangannya cuma dikit doang ya di bagian lubangnya doang. Nah untuk produk yang kedua, dia ini punya kekurangan. Nah kekurangannya tuh ada di packagingnya. Jadi ya packagingnya tuh beneran kayak aduh mengganggu aku banget ya. Selain dia tidak ada cerminnya, dia gampang kotor kayak gini. Walaupun udah dibersihin berkali-kali tuh dia kayak gampang kotor gitu. Kenapa kayak gitu ya? Karena kan dia tuh untuk mengeluarkan produknya tuh bukan yang jaring gitu kan, tapi yang kayak lubang-lubang gitu. Jadi ketika bedak ini tuh ditutup ya secara rapet kayak gini, dan naruhnya tuh kebalik kayak gini, atau kita lagi traveling atau lagi pergi kemana gitu kebalik, dia bakal ngotorin si puffnya. Itu yang menurutku suatu kekurangan yang agak sulit banget gitu aku terima sebenarnya. Jadi aku akan kasih dia nilai berapa ya, 8,5 deh ya, karena beneran aku agak sulit menerima di bentukan packaging yang kayak gini. Untuk Oh My Skin ini dia punya kekurangan ya, kekurangannya tidak ada cerminnya. Itu dia juga punya kekurangan, netonya terlalu sedikit menurutku, 8 gram, karena yang lainnya tuh kayak 55 gram, 12 gram, dan 15 gram. Jadi ini yang paling sedikit 8 gram, itu aja sih kekurangannya. Dan untuk nilainya aku mau kasih dia nilai 9 deh dari aku. Untuk SK ini dia juga punya kekurangan menurutku. Nah, dia ini kekurangannya tuh ada di sini, bukaan si pembatasnya. Kalau si apa namanya tadi tuh Oh My Skin itu kan ada yang kayak sisanya gitu kan, jadi tinggal tarik. Nah ini tuh agak susah karena dia bentukannya tuh kayak benjendol gini, dan itu lumayan keras banget tuh. Jadi ketika dibuka tuh kayak aduh susah banget deh. Tapi menurutku itu aja sih kekurangannya cuma sedikit doang. Jadi aku kasih dia nilai 9,5. Dari keempat produk ini yang mendapatkan nilai tertinggi itu ada dari SK, karena emang semantul itu dari segi packaging, dari segi tekstur ya, semuanya dia menang. Dan ya segitu saja yang bisa aku kasih review ke teman-teman, dan segitu saja yang bisa aku sampaikan mengenai loose powder favorit aku. Dan ya, aku ucapin terima kasih banyak sudah ngikutin video ini sampai selesai, dan sudah ngikutin video-video yang aku upload setiap harinya. Bye guys, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dah.